Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi untuk para usahawan, ini modul yang pertama yaitu bicara tentang personality untuk pelaku usaha. Karena ada beberapa masyarakat di luar sana mungkin tidak bisa dikategorikan atau tidak ingin diklasifikasikan menjadi pelaku usaha UMKM, tetapi mereka kita berikan dengan nama yaitu usahawan. Pada sesi modul pertama ini kita akan membahas personality. Personality untuk pelaku usaha. Kita membahas tentang definisi kita mengenal diri sendiri, ya. Bagaimana pentingnya kita mengenal diri sendiri, yaitu memahami hal-hal pokok penting tentang diri sendiri, dari strategi psikis, fisik yang meliputi pengenalan ciri-ciri dasar fisik, kemudian pengenalan kepribadian, watak, temperamen, pengenalan bakat, pengenalan kekuatan dan kelemahan daripada diri sendiri. Penting untuk kita know yourself, jadi mengetahui diri Anda. Anda ini seperti apa sih orangnya? Pemarahkah atau secara fisik? Nanti kalau badan kita gendut atau apa, nanti ada yang bilangin, ya si gendut atau apa. Nah, kita cepat marah atau enggak. Nah, ini penting buat kita untuk memahami tentang diri kita, mengenal diri kita. Manfaat dan tujuannya ya, teman-teman sahabat usahawan, yaitu mengenal berbagai potensi yang dimiliki, mengenal kelemahan. Jadi kita harus tahu kelemahan kita. Kemudian mengenal diri sendiri, seseorang dapat mengenal kenyataan diri dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dimainkan atau untuk diwujudkan. Kemudian, nah, pengertian menerima diri itu adalah seperti apa? Yaitu menerima diri dalam kondisi kita sadar, di mana kita menerima segala kelemahan dan kelebihan yang kita miliki, menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Misalnya di wajah kita ada tai lalat, seringkali kita digodain atau apa. Kita harus, itu fitrah yang didapat dari Allah dan mungkin ya bisa dijadi bahan olokan, bahan ejekan, tetapi santai aja, itu anugerah dari Allah. Nah, ini pentingnya kita mengenal diri sendiri, ya, supaya ada apa, sehingga sikap kita memandang diri sendiri ini sebagaimana adanya secara baik, disertai rasa syukur, senang, bangga, dan sambil terus mengusahakan kemajuan, tentunya dengan kesadaran dan kemauan untuk menghebatkan diri Anda. Nah, ini adalah hal-hal yang penting di dalam kita menerima diri sendiri itu apa? Nah, itu adalah kadang tanpa kita sadari, sering kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, kenapa aku tidak secantik kakakku, atau kenapa aku tidak sepandai temanku. Nah, ini hal-hal yang semacam ini adalah kita harus pahami, setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, ini kita harus kenalin diri kita, ya. Nah, ini penting buat kita. Kemudian, mengapa seseorang sulit menerima diri sendiri? Penyebabnya tidak pernah puas dengan apa yang diperoleh, dimiliki, tidak pernah menghargai usahanya sendiri. Nah, ini penyakit-penyakit semacam ini kita harus harus pahami dan harus kenali. Itu ada di lingkungan keluarga, ya. Seringkali perhatian lebih sering ke kakak kita atau ke adik kita karena prestasinya mungkin lebih. Anda tidak pernah diapresiasi. Nah, ini Anda harus bisa menerima diri Anda, menerimanya dengan bijak, dengan syukur, dengan apa, effort-effort apa yang lebih dari diri Anda munculkan, sehingga Anda juga memiliki hal-hal sifat-sifat yang sifatnya prestasi, tetapi bidangnya mungkin lain atau seperti apa. Nah, ini lingkungan keluarga ya, trendsetter, follower, ini menjadi sesuatu yang ini. Nah, ini manfaat menerima diri sendiri. Ini banyak sekali, nanti Anda juga bisa baca, karena materi ini ada dalam bentuk PPT atau PDF, bisa di-download ya. Kita merasa senang terhadap diri sendiri, lebih sehat, lebih semangat, dan sangat berharga, sekurang-kurangnya kita sama dan sejajar. Di sini membantu Anda dalam memahami diri Anda sendiri, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, kemudian
memecahkan berbagai konflik dan masa interpersonal, memperoleh energi tambahan. Nah, ini adalah cara menerima. Nah, ini caranya ya. Teman-teman gunakan kacamata paradigma baru. Tetapkan standar target yang realistis. Lakukan sesuatu yang membuat Anda lebih menyukai diri Anda. Kemudian beri pujian pada orang lain dan diri sendiri. Gunakan kata-kata yang positif dan selalu berpikiran positif. Jangan memandang segala sesuatu itu negatif. Nah, itu akan membuat capek pikiran Anda dan akhirnya Anda akan frustrated. Itu yang paling penting. Menggali potensi diri dan paling penting ingat sama Allah. Bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Dikasih kaki sepasang, dikasih mata sepasang, telinga sepasang yang bisa mendengarkan, lebih banyak syukur dari apa-apa yang sudah ada di dalam diri kita, anatomi diri kita. Luangkan waktu bersama dengan orang lain, membaca. Nah, itu cara-cara untuk kita bisa menerima diri sendiri. Nah, bahaya menolak diri. Nanti Anda bisa akan kecewa dengan diri Anda sendiri. Putus asa dan bisa bunuh diri. Tapi Anda bisa bayangkan, ini bahaya sekali kalau Anda sampai di posisi seperti itu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Menghargai diri sendiri. Nah, ini harga diri adalah apa? Yang saya pikirkan dan rasakan tentang diri saya sendiri bukanlah apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. It's okay. Badan saya mungkin kulit saya warnanya hitam. It's okay, mungkin warna saya hanya sawo matang, tidak putih atau apa. Yang penting syukurin apa yang sudah ada menempel di dalam diri Anda. Itu menghargai diri sendiri. Ya. Nah, percaya mengapa harus menghargai diri sendiri? Tujuannya adalah apa? Membangun kepercayaan diri. Kan mudah menerima kritikan. Saat dikritiki tenang, keep cool, jangan merasa terus seperti apa, nggak perlu ya. Menghargai diri membuat Anda belajar untuk tidak membandingkan diri. Menghargai diri sendiri, mengajari Anda untuk mengenali kualitas diri ya. Kemudian menghargai diri sendiri membuat Anda belajar. Nah, ini adalah bagaimana sikap menghargai diri sendiri. Nah, ini Anda silahkan baca. Aktif di dalam organisasi, aktif dalam setiap tindakan, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan tercela, hal-hal negatif, narkoba, judi, maling, provokator. Nah, itu sebaiknya Anda hindarin supaya Anda juga selalu di aura di lingkungan yang positif. Ya, ini apa hambatan utama dalam menghargai diri sendiri? Nah, teman-teman harus ini ya, rasa rendah diri, menganggap diri kecil, tak berarti orang yang rendah diri senantiasa dikejar-kejar oleh kekurangan. Semua hal-hal yang seperti ini tolong Anda terminasi, Anda hindarilah ya. Terus kemudian menjadi diri sendiri, bahwa Anda diciptakan berbeda, unik. Dengan keunikan itu kita harus bersyukur ya. Kemudian bagaimana cara menjadi diri sendiri? Baca novel, meditasi, memilih apa yang ini apa bersenang-senang, apa segala macam. Nah, hal-hal semacam ini Anda lakukan terus-menerus. Lalu apa saja manfaat menjadi diri sendiri? Nah, ini manfaatnya. Pikiran jernih, peluang banyak, teman banyak, menemukan orang seirama, berhenti membandingkan, memperbaiki diri. Nah, ini adalah hal penting lagi yaitu nikmati hidup dan bersyukur. Nah, ini silahkan Anda. Cara bersyukur itu seperti apa? Anda jauh lebih tahu ya. Kemudian tak perlu menceritakan tentang dirimu kepada siapapun karena menyukaimu tidak membutuhkannya dan yang membencimu tidak mempedulikannya. Ini penting ya. Cara mengenal diri, mengamati diri sendiri melalui kacamata orang lain, melalui kebersamaan. Definisi kepribadian seperti apa? Totalitas psikofisis yang kompleks dan individu hingga nampak tingkah lakunya. Nah, ini silahkan penampilan. Penampilan keep cool aja. Kalau memang harus pakai sesuatu jin, ternyata jinnya big size atau seperti apa, santai aja, nikmatin diri Anda, jalanin hidup ini dan banyak bersyukur. Mengenal ciri dasar fisik, nah ini ada berbagai perbedaan fisik, ada berbagai perbedaan fisik ini adalah perbedaan, ini memperlihatkan sekaligus kekhususan unik. Nah ini Anda silakan baca ya. Evaluasi makhluk hidup, Anda perlu kenali hubungan antara kepribadian, watak, dan temperamen. Nah, ini adalah kepribadian adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem psikologis yang menentukan tingkah laku. Ya, ini watak ya, watak ini Anda bisa baca. Kemudian temperamen, cara mengenali bakat, kemudian
berikut adalah jenis-jenis dari bakat umum dan bakat khusus. Nanti Anda bisa baca ya. Saya pikir itu yang penting, cara-cara mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi Anda. Nah, ini personality adalah nanti penting adalah untuk pengembangan diri Anda. Setelah Anda mengenali diri, apa sih hal-hal yang kuat dan strong di dalam diri saya, sehingga saya harus perlu bisa mengembangkan itu semua. Nah, ini penting Anda untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah, ini lalu bagaimana sih cara kita mengembangkan diri? Nah, caranya bisa terlihat di sini, ya. Kenali diri sendiri dulu, tentukan tujuan hidup, target hidup, kenali motivasi hidup. Nah, setelah itu baru apa? Bertindak, bikin listnya. Ada namanya jurnal aktivitas harian Anda untuk mengembangkan dan membentuk diri Anda. Jangan mengadili diri sendiri. Bertanya kepada orang yang dekat, sharing ya. Orang yang baik diajak sharing, gue gimana nih pakai begini, pakai topi ini lucu nggak gini. Nah, itu adalah hal-hal yang banyak membaca, banyak melihat dan merasakan, itu adalah penting untuk pengembangan diri ya. Membangun mental yang kuat dan sehat. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, di sini Anda bisa singkirkan keraguan diri ya. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini penting. Ya, kemudian tetapkan tenang walaupun di bawah tekanan ya. Nah, ini jangan panik ya, lepaskan hal-hal yang kecil mengganggu Anda, kemudian memiliki pandangan yang positif, selalu berpikir positif. Jangan berpikir yang negatif. Itu penting ya. Hal-hal yang penting perlu dikembangkan dalam mengembangkan diri adalah apa? Integritas. Kita harus punya integritas, kejujuran, kita harus memiliki motivasi, ya. Kita harus faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seorang, internal, eksternal, kita harus kenalin ya. Kemudian mandiri itu penting juga, ya. Di sini sangat kreativitas itu harus berkembang. Kemudian muncul lagi inovatif, hal-hal baru orang belum mengenal, Anda sudah punya ide-ide yang inovatif. Nah, itu saya pikir perlu untuk membuat suatu karya yang besar dan benar ya. Kesimpulannya, kunci proses pengembangan diri adalah mengenali diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya. Ia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya dan serta tahu bagaimana cara menggunakan bakat tersebut demi mencapai tujuan. Dengan demikian ialah lebih mampu menemukan makna kehidupan. Begitu personality untuk pelaku usaha. Terima kasih, kita akan bertemu di modul kedua bersama Coach Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.